semuanya. Lanjut aja. Bang Ya, Zuma, lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Semangat malam saudara non muslimku, apa kabar? Iya, dari tadi kini kita belajar bahasa Indonesia, Bang, tapi nggak ngerti-ngerti mereka bahasa Indonesia. KBB pun ditolak. Itulah kata Yesus, hidup kekal itu adalah Berarti Allah itu udah bahasa Indonesia itu ya? Allah itu. Aduh, sebentar dulu lah. Gantian. hidup kekal itu mengenal Yesus. Itu wajib. Syaratnya untuk memperoleh hidup kekal yaitu surga harus mengenal Yesus. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mengenal Yesus adalah mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menganggap Yesus Tuhan, berarti dia tidak memenuhi syarat karena dia tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus ini harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Syaratnya untuk masuk surga itu mengenal Yesus sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menuhankan Yesus, berarti dia tidak mengenal Yesus itu. Sedangkan syarat masuk surga yaitu nggak bisa tidak. Ya, makanya teman-teman kita di sini hadir, orang-orang Islam yang hadir di sini ya sekedar hanya untuk menunjukkan jalan keselamatan itu kayak mana. Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan biar manusia itu selamat. Ya, saya menuhankan Yesus, Bang. Berarti Anda tidak mengenalnya, saudaraku. Tetapi utusan itu di Alkitab ada utusan yang benar-benar diutus, ada yang mengaku-ngaku utusan tetapi bukan utusan. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai benar-benar utusan. Lepas daripada itu, orang itu sesat. Tidak mengenal Yesus. Alhamdulillah, umat Islam bukan pengikut Yesus. Umat Islam tidak nyamar-nyamar seperti pengikut Yesus, ngaku Yahudi, ngaku domba. Tapi umat Islam menerima berkah dan karunia akal sehat sehingga mereka mendudukkan Yesus yang datang di tengah kaumnya Bani Israel sebagai rasul, lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil sebagai utusan Tuhan. Itu artinya bahwa konsep keselamatan yang Yesus tawarkan kepada Bani Israel, bahwa siapa yang mengenal dirinya itu memperoleh hidup kekal. Kalau umat Islam Anda baris dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ini, ketika mereka membaca Bible, mereka akan ditanya, Yesus itu menurut Yesus siapa agar orang bisa memperoleh hidup kekal? Umat Islam menjawabnya dengan jujur, tanpa ada penipuan, tanpa ada tendensi menyesatkan. Yesus itu agar kita hidup kekal, kita harus mengenalnya sebagai utusan Tuhan. Titik. Gak ada embel-embel yang lain. Bagaimana dengan Anda? Anda barusan mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti maaf, Anda tidak memperoleh hidup kekal. Itu aja intinya. Oke. Tetapi ayat-ayat yang lain yang mendukung ketuhanan Yesus, Anda nggak percaya. Intinya Anda menyukai ayat, Anda mempercaya ayat yang menurut Anda itu tidak mendukung macam tadi. Bukan. Ada ayat yang lain, Anda nggak percaya. Coba Anda tunjukkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau tuhankan, yang engkau Tuhan, yang adalah Tuhan, Tuhan yang engkau utus dan seterusnya. Coba tunjukkan dalilnya di mana, Bang? Kita beragama itu endingnya adalah mau mencari hidup kekal. Percuma Anda kemudian nyanyi-nyanyi sampai mulut Anda robek. Kalau ternyata Anda tidak memperoleh hidup kekal, itu buat apa Anda menyanyi setiap hari Minggu gitu? Untuk apa? Iya. Untuk apa? Sebelum kalian menanyakan Yesus itu siapa, ribuan tahun yang lalu itu sudah dipertanyakan oleh tua-tua Yahudi atau rabi-rabi Yahudi. Jadi sudah tertulis di Alkitab siapa Yesus itu. Ya sudah, hidup kekal itu siapapun Yesus, hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa?
Iya, jadi pertanyaan kalian ini sudah ada ribuan tahun yang lalu Hidup ya. kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Satu-satunya apa? Yesus Kristus utusan. Nah, utusan kan? Memang dia utusan, Ya tetapi utusan. ayat yang lain. Terus Sebentar. kenapa Anda Tuhan kan? Kenapa Anda Iya, Tuhan kan? sebentar. Makanya aku bilang tadi ayat yang lain yang Silakan. mendukung Iya, silakan Anda Tuhan tunjukkan. Yesus, tetapi Anda nggak mau percaya itu. Kan aneh, Anda Bukan tidak yang percaya. lain. Bukan tidak percaya. Tetapi yang lain Anda nggak percaya. Tetapi Saya mendudukkan hidup kekal. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Itu aja dulu. Iya, tetapi kan ada ayat-ayat yang lain. Iya, yang sudah kamu mendukung tunjukkan, saudara. Tunjukkan. Apakah- Hidup kekal itu Iya, diperoleh coba. dengan pengakuan Yesus sebagai apa dia? Iya, Tuhan sebentar. atau utusan? Iya, sebentar. Tapi dengan ayat itu, apakah meruntuhkan keilahian Yesus hanya dengan ayat itu? Ya, silakan aja dia ilahi, silakan aja dia Bapa, silakan aja dia Tuhan, silakan aja dia pencipta. Tetapi hidup kekal mengenal dirinya cukup dengan sebagai utusan Tuhan. Iya. Silakan Anda tunjukkan dalilnya hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Bapa. Mana dalilnya? Mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai ilahi. Dalilnya mana? Iya, sebentar aku cari. Iya, Itu dalam satu pasal ya, dalam satu pasal itu Silakan pertanyaan dalam satu Anda kitab sudah sekalipun. Silakan tunjukkan. Jadi Kalau cuma jadi-jadi Yesus aja, itu jadi-jadi apa yang jadi kalau begitu, Bang? Kalau cuma jadi-jadi doang. Orang beragama itu siang malam mereka berdoa, mereka bertuhan, mereka punya kitab, mereka punya prosesi ibadah. Bukan gaya-gayaan bagi orang waras, di Yohanes tapi 10, untuk ya. memperoleh hidup kekal. Gitu loh. iya. Bukan untuk gaya-gayaan. Coba. Yohanes 10. Yohanes Mari 10 kita ya, lihat. itu Yohanes 10 Yohanes nomor 10 berapa? itu dalam satu pasal itu. Yohanes 10 Itu- nomor berapa, Abang? Oke, kita ke sebentar. Yohanes 10 ayat tunggu. Orang kalau antikristus Dari itu antikristus itu selalu mencari data untuk melawan Yesus memang. Silakan. Nomor berapa? Nomor berapa dari Yohanes 10 Anda gunakan untuk membantai Yesus sebagai antikristus? Silakan. Enggak, bukan membantah sebagai antikristus. Ya, Anda membantah, Anda mencari mengatakan- dalil. Hidup kekal Sebentar. itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Sekarang Anda menolak itu. Anda ingin membantah itu. Silakan tunjukkan dalil bantahan Anda. Iya, kita mengakui Yesus itu utusan juga, tetapi Faktanya, cuman di mulut. Cuman di mulut Anda mengakui, Makanya aku tetapi bilang hati, di ayat pikiran, yang lain. keyakinan, kepercayaan Anda, agama Anda tidak percaya dengan apa yang Anda ucapkan itu sendiri. Ayo silakan Anda bantah. Yesus menunjukkan data Yohanes 10 nomor berapa? yang aku tunjukkan ini mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Ya, dari ayat 22 ya, dari ayat 22. Oke, silakan Jadi Anda makanya baca. aku bilang pertanyaan kalian tentang Yesus ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jadi Tapi tidak akan Anda temukan dan tidak akan pernah Anda batalkan pernyataan Yesus itu sendiri. Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Coba baca Domba-dombaku ayat 28. mendengarkan suaraku. Dan Ya, aku Bang, mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Oke Nomor Bang, 22 baca ayat 28. 28. Oke, Bang, baca ayat Ya, 28. kita loncat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada mereka. Siapa yang bisa memberikan? Sebentar, Tunggu, stop sabar dulu, dulu, Bang. sabar dulu. Stop dulu Sabar di situ. dulu, Bang. Abang, sabar. Aku Makanya Anda nggak percaya itu kan? Abang memberikan.
Aku memberikan hidup yang kekal. Itu maksudnya gila, siapa yang benar. bisa memberikan hidup yang kekal? Pak, gantian. Gila, Mas Bro. gila, Itu kan gila, ada gila, hidup gila. kekal, Bro, biasa. Saya selesaikan Gantian, dulu gantian. baca. Ini bukan gereja dan ini bukan pemakan babi yang sedang Anda kemudian temani untuk berdiskusi. Kami umat Islam. Umat yang tidak ada kemudian tendensi menyesatkan. Apapun yang tertulis, kami percaya. Oke? Tidak perlu Anda panik begitu. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada aku. Lebih besar daripada siapapun. Terus ke bawah. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Terus Nah, apa masalahnya? Terus lagi. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Oke. Pekerjaan Ayat 33. manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Ayat 33. Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Tuhan. Kata Yesus kepada mereka. Oke, Kata stop Yesusnya. dulu. Kata Yesusnya, stop sabar dulu. Tidakkah ada tertulis Iya. dalam kitab Taurat, kamu aku telah berfirman, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Elohim, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada aku, yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Elohim, karena aku telah berkata, aku anak Elohim? Masihkah kamu mengatakan aku yang diutus oleh Bapa menghujat Bapa karena aku mengatakan aku ada anak Elohim? Padahal bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Elohim? Gimana ceritanya? Yesus memberikan hidup yang kekal bila mana kita mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Oke, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Yesus diberikan hidup yang memberikan kuasa oleh Tuhan untuk memberikan hidup yang kekal selama apa yang Bapa ajarkan kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya mereka ikuti. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Belum lagi dia mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga hidup kekal. Itu kata Nabi Muhammad. Apa yang luar biasa di situ? Long dia dikasih wewenang untuk menyatakan hal kebenaran. Sekarang Anda dengarkan saya baca panjang lebar tadi. Kesimpulan dari bacaan saya itu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus itu Tuhan, ya. Nenekmu kiper, memang kau sesat, memang kau bahlul. Memang layak kau disesatkan. Sebentar Di situ dulu. dia mengatakan, dengar. Tunggu Dia dulu, mengatakan Bang. dengan Aku sangat gantian jelas, lagi. masihkah kamu berkata kepada dia Yesus yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dunia? Siapa yang diutus di situ? Sebentar dulu, Bang. Aku Siapa yang memberikan diutus hidup di yang situ? kekal. Siapa yang Apakah diutus Anda di percaya situ? Yesus memberikan hidup yang kekal? Siapa yang diutus di situ? Tunggu dulu, Bang. Dari ayat itu, ya, orang-orang yang ada di situ aja. Sebentar, kan tadi ayat 33. Tunggu, Selamat pagi, ada apa ini narik-narik? Di situ Tunggu dulu, Bang. Yesus berkata, yang telah diutus Bapa ke dunia. Siapa yang diutus di situ? Tunggu dulu, Bang. Siapa yang diutus di situ? Iya, kenapa Siapa? kalau... Siapa yang diutus di situ? Iya, Yesus. Yesus. Terus Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata Ya, jangan dari dulu diriku lompat-lompat, sendiri. Bang. Yes, tunggu dulu. Aku Jangan tidak dulu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Tunggu dulu, Bang. Yohanes satu lagi Izinkan dulu saya, Bang. baru kau ngomong.
Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi ucapan Yesus aku memberikan hidup kekal itu ucapan siapa? Wih. Oh ya, oke, sudah. Ya, Aku lagi ya. silakan. Ya, dari ayat tadi yang kita baca itu kan dari aku memberikan hidup yang kekal sampai ayat 33 di mana itu orang-orang ahli Taurat waktu itu sudah mengerti apa yang dikatakan Yesus bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Terus Yesus Masa klarifikasi Anda- kan? Masa Anda yang Yesus hidup mengatakan zaman apa? sekarang, Yesus Anda mengatakan apa? orang-orang dulu Bukankah lebih di lebih dalam mengerti kitab apa Tauratmu? perkataan Yesus? Tunggu dulu, Bang. Bukankah di Tunggu dulu. dalam kitab Tauratmu? Nggak usah. Tunggu dulu, Bukankah Bang. di dalam Jangan dulu kitab dipotong. Tauratmu? Nggak usah. Kalau Supaya kamu umat tahu. sombong dalam Sebentar kebodohanmu, dulu. kamu di bawah. Kamu nggak layak diskusi dengan aku kalau kau bodoh tapi sombong. Enggak. Udah bodoh sombong. Tunggu, Bu. Kamu bodoh Tunggu tapi dulu, Bang. sombong. Kamu sombong tapi bodoh. Oke. Yesus klarifikasi di situ, Tulul. Yesus mengatakan apa? Ketika dia dituduh menyamakan dirinya dengan Elohim, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahkan tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, Bahlul. Kau Nah, di sini diskusi makanya Anda tak ada ilmu. Udah kau dibawa. Anda percaya? Anda Anda dibawa. Silakan Anda makan sabuk kelapa. Jangan diskusi dengan saya. Sabuk kelapa lebih layak Anda makan campur dengan dedak. Saya hanya ingin berdiskusi dengan manusia, bukan dengan binatang. Jadi Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Nah, kau dengarkan firman dari mulut Yesus. Aku akan memberikan hidup yang kekal pada akhir zaman. Menurut Yesus itu ucapan dari dirinya atau ucapan dari Bapaknya? Nanti kalau kau ditanya begitu, nalarmu nggak berfungsi. Kau bahas yang lain. Jadi mending kamu turun di bawah, makan sabuk kelapa, campur dedak. Nggak usah naik ke atas kalau ilmu masih minim. Nanti kau jadi bahan tertawa. Kasihan saudara-saudara Kristen saya yang masih mau belajar. Ya, kamu membawa saya Yohanes 10 ke Yohanes 10, itu makanan sehari-hari saya. Itu dalil-dalil yang menyatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Dari rangkaian ucapan Yesus seluruhnya, dari kitab Markus sampai kepada kitab Wahyu, semua yang tinta merah menyatakan dia sebagai utusan Tuhan, sebagai cakupan. Bukan Tuhan itu sendiri. Makanya orang waras akan mau mengejar hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kau ingin membantahnya dengan membawa dalil-dalil. Padahal nomor 36-nya mengatakan, masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia, bahwa aku menghujat Bapa karena aku berkata aku anak Bapa? Hah? Kamu nggak paham itu? Nggak paham karena kau beragama bukan berdasar akal. Andaikan saja saudara Kristen saya seluruhnya beragama Kristen berdasarkan akal sehat, maka sudah lama kalian tutup buku meninggalkan agama kalian itu. Sayangnya kalian tidak mau menggunakan akal. Kalian hanya menggunakan dogma, doktrin, ilusi, angan-angan, asumsi, cocokologi, porok. Makanya begitu terus. Sudah dikasih dalil, sudah dibaca dalilnya, masih juga seperti itu. Nah itulah. Gak ada otak, otak cuma separuh. Silakan saudara-saudara yang lain. Kita sapa Gurunda dari Usman. Memang ya, mereka memang pembantah Bible, mereka bantah Biblenya sendiri. Bantai Dari Usman, Yesus, bukan cuma bantah Bible. Yesus pun dibantai sama mereka. betul Gurunda. Baru ngaku-ngaku pengikut Yesus. Aduh, Ya, pengikut Yesus juga Itu- mereka nggak salah, Bun. Karena memang ada Yesus lain. Oh iya, benar-benar Gurunda. Mm-mm. Garam Cina,
Ya, monitor. Garam Cina. Silakan tanggapi diskusi Bang. Ayo, semangat. Aku semangat jika Bang Juma semangat juga. Saya Tuh bertanya. gimana tuh tanggapi tuh. Ya, saya Hidup bertanya kekal gini menurut Bang Yesus. Juma. Apakah Yesus itu segambar dengan Allah itu sendiri? Maksudnya segambar, emang lu pikir Tuhan itu bisa digambar? Emang Bapak itu punya gambar? Hah? Segambar di dalam arti kata itu yang saya pakai adalah makna kias Bang Juma. Apakah Maksudnya segambar itu apa? Segambar? ya apakah sifat-sifat dari Allah itu sendiri jauh berbeda bertolak belakang dengan Yesus Kristus? Itu Oh iya maksudnya. pasti. Karena Yesus ciptaan, dia manusia, dia makhluk lemah. Sedangkan pencipta langit dan bumi bukan makhluk. Dia maha kuasa, maha perkasa. Yesus apanya dia? Itu kan secara fisik. Ini saya tanyakan. Lalu Yesus itu kalau bukan fisik apa? Kok aneh-aneh aja. Emang Yesus lu pikir apa? Hantu? Ya, yang saya tanyakan adalah sisi dari Tidak ada kesamaan antara Tuhan dan Yesus. Yesus makhluk, Tuhan bukan makhluk, apanya yang sama? ya, lalu kenapa kita harus percaya dengan Yesus sedangkan Bang Juma saja barusan berkata harus mengikuti Yesus? Iya, Yesus harus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Jangan apa sebagai poin- Tuhan. Lalu apa poinnya kita ambil dari situ? Ya, poinnya Kristen menyembah utusan Tuhan. Masa nggak paham? Bukan seperti itu Bang Juma. Lalu Ya. maunya gimana? Maunya gimana? Pertanyaan saya Bang Juma, apakah sifat-sifat Tidak, ya tidak sama, tidak sama. Yesus sifatnya manusia, sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi sifatnya sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. ya Beda. udah ya udah kenapa kita mesti percaya dengan beliau? Ya, percaya sebagai utusan Tuhan. Bukan percaya sebagai manusia Tuhan. Lucu Ya Anda udah ini. mendingan kita belakangin aja. Ngapain kita urus dia? Kan gitu. Kan aneh Anda ini. Ini Bukan. diskusi lintas agama di mana agama Anda dari barat masuk ke Nusantara mengajak orang lain menyembah kepada Kristus itu. Jangan di framing dulu. Kami nggak mau. Bodoh. di-framing Mau dulu. menyembah kepada sesama makhluk kan aneh. Ya, justru Bang Juma di sini melawan argumen sendiri. Apa itu contohnya? Kita harus mengikuti Yesus kan gitu dengan Abang Juma katakan. Loh, gimana ceritanya? Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah manusia, utusan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Yesus yang bukan manusia adalah penyesat kepada seluruh manusia. Beda dua Yesus. Satu Yesus manusia, satu Yesus yang bukan manusia. Beda. Ya udah kita ikutin aja dulu yang mana kira-kira Bang Juma percaya di antara dua Yesus ini. Yesus yang aku percaya adalah Yesus yang utusan Tuhan kepada Bani Israel. Mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Yesus yang saya tidak percaya adalah Yesus yang datang kepada orang Roma dan Yunani dan orang Belanda serta Indonesia, yang mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya, padahal dia bukan Tuhan. Tuh, paham? Ya udah. Berarti di antara satu ini ada yang satu yang benar. Yang benarin dulu jalurnya kita ikut. Yang benar itu yang datang di tengah Bani Israel. Oke. Mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Israel. Itu yang benar. Dan dia adalah manusia, anak Maria. Itu yang betul. Yang tidak betul, yang datang kepada Paulus. Oke. Saya ikutin itu ya. Berarti Ya. Yesus yang Anda yakini itu, apakah dia ya segambar dengan Allah itu Tidak. sendiri? Tidak segambar. Karena Tuhan tidak punya gambar. Tuhan itu tidak punya foto, tidak punya patung, tidak punya bentukan. Saya kan bukan bermakna makhluk. kias. Tidak segambar. Apanya yang segambar? Sifat-sifat
ketuhanan. Tidak ada sifat Tuhan, tidak ada sifat Tuhan yang sama dengan manusia, nggak ada. Lalu kenapa kita harus mengikuti dia? Lah, dia mengajarkan kita menyembah, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang betul, bukan mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Oke, menyembah itu dengan cara apa, Bang Juma? Mengikuti tradisi Yahudi. Contoh, diperintahkan sunat-sunat, diperintahkan sabat-sabat, diperintahkan jangan makan babi, jangan makan babi. Itu sudah menyembah, itu namanya. Mentaati perintah itu sudah menyembah. Menyembah itu berasal dari kata hamba. Hamba Ya itu udah. artinya tunduk. Ya udah, berarti itu berdasarkan dari perintah siapa? Itu perintah Elohim. Dan Yesus perintahkan kepada kaumnya untuk tunduk kepada perintah Elohim. Berarti segambar dong. Kok Apa ini segambar? Segambar. Aneh kau ini, aneh. Ya. Segambar, Kau ini ngapain aneh. kita harus Oh, segambar. berargumen kalau memang dia Jokowi perintahkan kamu minum susu setiap malam. Terus kau perintahkan orang lain juga minum susu setiap malam. Kau segambar Ya. dengan Jokowi. Hah? Ya, sementara saya nggak punya duit. Duit dengan hal itu. Kalau misalkan Jokowi nyuruh saya minum susu tiap malam, kan gitu. Bukan ke situ kita larinya, Udah Bang Juma. cari yang berkualitas. Bukan. Saya nggak bisa diskusi dengan sandal jepit, apalagi udah putus sebelah. Kalau mau belajar silakan, tapi kalau memperbodoh diri jangan di sini, bukan tempatnya. Ya, Bang Julius, selamat malam, Bang Julius. Halo Bang. Julius, Halo. ya, dari Reno mana, Bang? Ke mana? Katolik, Protestan? Protestan Bang. Oh ya, silakan kalau mau diskusi. Silakan, Ya Bang di, Julius. ya di sini cuman saya itu apa namanya dengar Abang Suma mengatakan tadi ya. Semangat Bang, suaranya gedein dikit, semangat. Ayo lanjut. Ya gini ya. Saya udah membaca ya kitab-kitab ya. Yesus juga menyatakan bahwa hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Dan menyatakan bahwa ingatlah bangsa Israel, ingatlah bahwa Tuhan kita itu Esa. Ya. Itu yang aku tanamkan, dan saya ingin mempertanyakan ke Abang Suma itu, ya kenapa Abang Suma itu tidak sadar-sadar? Yesus sudah menjelaskan tentang semua itu, tetapi kenapa Abang Suma tahu tetapi tidak mau menerima hal itu? Abang Suma udah belajar ya. Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah. Artinya tidak ada Allah lain lagi. Jadi Allah yang benar itu yang Yesus perkenalkan. Yang jadi masalah kenapa kalian sampai sekarang ini tidak mempercayai Allah yang benar itu, karena tidak ada Allah lagi, karena Yesus sudah berkata hanya satu-satunya Allah yang benar itu. Dan seluruh nubuatan tentang para nabi-nabi tidak ada lagi setelah Yesus, karena untuk nabi-nabi itu berakhir sampai di zaman Yohanes. Makanya kalau kami Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia tidak mengakui junjungan kalian itu sebagai ya maaf ya nabi ya gitu. Jadi ya harusnya kalian sadar ya, Yesus sudah memperkenalkan Allah yang benar itu, kenapa kalian menolak? Gitu saja. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan, barakallahu fik, di dalam kitab saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya ada Yohanes terakhir nabi, kebohongan Paulus ini gimana caranya kita tutupi? Karena Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus itu juga ada nabi. Siapa nabi yang dimaksud oleh Paulus yang ada di Korintus? Kalau Anda mengatakan bahwa nabi itu terakhir di Yohanes. Ya Ayo. udah Abang tunjukkan aja setelah Yesus, di mana tunjukkan nabi yang membawa ajaran yang terbesar setelah Yesus. Paulus yang Anda Tunjukkan tanya. Paulus yang Anda tanya. 1 Korintus 12 nomor 28 kata Paulus, Elohim telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, ini surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus, bahwa ternyata di tengah-tengah jemaat mereka itu ada nabi.
Siapa nabi yang diutus ke Korintus itu? Setelah Yohanes. Ya, kalau Abang Jumat tanya gitu, Abang Jumat tahu. Tunjukkan siapa dia dan siapa yang setelah Yesus menyebarkan agama Paulus yang tersebut. Anda tanya, jangan saya. Paulus yang mengatakan di tengah-tengah jemaat Korintus ada nabi, jangan saya yang Anda tanya. Iya, soalnya di dalam kitab kami Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Berarti Paulus bohong. Wah, dia nggak bohong, tetapi Lah, ini ucapan Paulus. 1 Ya, Korintus 12:28. Di tengah-tengah jemaat itu ada nabi. Siapa nabi yang ada di Korintus? Ya nggak tahu, tetapi intinya setelah Yesus tidak ada nabi lagi karena Berarti nubuatan Paulus Yesus bohong. berakhir. Berarti Paulus bohong. Iya, nggak bohong gimana? Paulus tidak pernah membangkitkan ajaran-ajaran baru lagi untuk melebihi ajaran Itu Yesus dia itu. mengatakan ada nabi di tengah-tengah jemaatnya, tuyul. Iya, tetapi tunjukkan di mana ajaran. Ya Paulus yang harus kau minta tunjukkan nabi yang ada di jemaatnya itu siapa. Bukan, harus Kalau di Antioquia, di Antioquia ada lagi nabi setelah Yohanes. Pertama nabinya adalah Simeon. Yang kedua Lukius. Yang ketiga Menahem. Yang keempat Saulus. Itu ada nabi setelah Yohanes. Iya bang, tapi intinya gini bang ya. Ya Apa? kenapa orang Kristen sedunia tidak mengakui ya Muhammad itu sebagai nabi ya. Karena Enggak. kalau kita belajar Tidak butuh pengakuan dari manusia-manusia palsu yang tak berakal. Emang ada paksaan untuk beriman kepada Nabi Muhammad? Ada paksaan? enggak bang. Enggak Tapi ada, kalau- enggak ada. Kenapa orang Kristen yang Anda maksud tidak mau menerima Nabi Muhammad? Karena kalau menerima Nabi Muhammad, kalian tidak bisa makan babi. Hah? Kalian tidak Bang, bisa urut bukan kulo. begitu bang. Janganlah Kalian tidak seperti bisa itu. makan anjing, kalian tidak bisa makan biawak, kalian tidak bisa makan kecoa, cicak, kadal, buaya, kuda Bang, kemarin nil. ada yang makan Itu dia bang loh. juga bang, bukan orang Karena kami, segala Bang. sesuatu Abang jangan halal. ke kami, Rata, Kalau Bang. Anda masuk Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, Anda nggak bisa makan nyamuk, nggak bisa makan cicak, nggak bisa makan kalomang, nggak bisa makan buaya kamu, nggak bisa makan ular, nggak bisa makan ular naga, nggak bisa makan kuntilanak, tuyul, hantu nggak bisa kalian makan kalau kalian percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya kalian tidak mau percaya. Aduh, Ayo. Bang, jangan kau ngomong lucu-lucu gitu lah bang. Di Enggak lucu pula. Emang kau dengar saya tertawa? Kalau saya tertawa itu baru lucu. di sini. Sekarang saya tanya samamu, kalau kamu percaya Nabi Muhammad, apakah kamu masih bisa makan babi? Bang, bagaimana aku percaya dia sedangkan dia ada membohongi dirinya sendiri? Bagaimana kau mengatakan? Saya tanya samamu, kalau kau percaya Nabi Muhammad, apakah kau masih bisa makan babi? Masih bisa. Kalau misalnya contoh gitu saya masih makan. Berarti kau memang sudah gila. Kau cocoknya di bawah, kau di bawah. Kamu di bawah, silakan kau gosok gigimu pakai kulit durian. Jangan naik ke sini. Kau di bawah. Gosok gigi pakai rinso, pakai kulit durian, biar gigimu bersih. Kau Ya, saya sapa dulu. Silakan Tristan L. Timothy. Kita sapa dulu Tristan. Dibuka mute-nya. Iya, benar. edukasi kepada anak bangsa. Jangan ngajak gila aja sendiri, jangan naik di komal. Gila kok ngajak-ngajak. Mereka memperbodoh diri Gurunda. Tristan, Kristen, Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam, silakan. Malam. Dapat 2 Bang Juma. Saya udah 12 dari pagi Bang Juma. Saya belum dapat nih bang. 12 saya Masih dapat tadi belajar pusing bahasa kepala. Indonesia. Ya, kalau boleh tahu Tristan L. Timothy. Kristen Protestan apa Katolik? Kristen Protestan punya adik Pentakosta. Jadi Kristen Pentakosta. Oh, Pentakosta. Ya, mau melanjut diskusi ya? Silakan. Ya. Jadi tadi saya beberapa mulai dari semalam saya belajar ya
tentu ini kan spesial sekali buat saya ada Bang Zuma ya. Boleh nggak Bang Zuma, orang di luar daripada Islam itu belajar tentang Islam? Boleh bang, boleh, wajib. Wajib sebelum masuk Islam itu belajar dulu. Nggak bisa masuk Islam tanpa belajar. Atau minimal, kalau ingin menemukan sebuah kebenaran kan kita belajar dulu abangku. Kita mau memilih baju, pasti kita belajar untuk memilih dan menggunakan akal. Memilih makanan, pasti menggunakan akal untuk memilihnya. Nah, giliran memilih Tuhan, masa enggak dipilih dengan akal, kan gitu. Silakan. Ya, berarti jawaban Bang Zuma itu tepat sekali menurut saya. Artinya Islam itu kan terbuka untuk dipelajari oleh siapapun ya Bang Zuma. Betul sekali. Nah, jadi sebenarnya izin saya perkenalkan Bang Zuma. Siap. Saya ini udah capek sebenarnya menjadi seorang penghujat. Karena pada dasarnya kan itu nggak ada manfaatnya. Karena yang ada selain kita mengolok-olok apa yang diimani oleh teman-teman Islam juga, pada dasarnya dalam keimanan saya sebagai seorang Kristen kan itu hanya nambah-nambah dosa aja. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi saya naik untuk belajar ya, dan tegur saya nanti Bang Zuma, mungkin teman-teman kalau misalnya narasi saya agak sedikit melenceng, mungkin tentu dalam hal belajar kan pasti menimbulkan banyak pertanyaan Bang Zuma. Kira-kira abang bersedia nggak? Bersedia. Status belajar tapi ya. Siap. Oke. Boleh perkenalkan nama dulu bang? Kalau nama ini nama anak saya kebetulan, nama anak saya nomor 3 Bang. Jadi nama akunnya apa di sini? Tristan L. Timothy. Jadi saya asli orang Nias Bang Zuma. Oke, sip. Mungkin ada yang meragukan dengan kekristenan saya, atau mungkin saya berkata nyamar atau apa. Tadi saya sudah diskusi singkat lah bersama dengan Bang Jiman ya, yang mualaf itu juga. Cuman waktunya agak kurang panjang begitu kan, karena saya berangkat mau kerja. Nah, yang mau saya tanyakan Bang Zuma, siap, terkait dengan dalam pemahaman kami, Tuhan itu adalah sesuatu yang diikuti ya. Kepadanya kita menghambakan diri, kita memberikan kepatuhan kita. Nah, mungkin di dalam pemahaman teman-teman Muslim, Tuhan itu adalah pencipta ya, atau bagaimana Bang Zuma? Iya, kalau di dalam Islam, Tuhan, kalau kita pelajari secara umum, jelas adalah entitas tunggal yang absolut, yang berbeda dengan makhluk. Jadi ada dua yang perlu dipahami ketika kita berbicara mengenai agama dalam konsep bertuhan. Yang pertama Tuhan, dan yang kedua adalah makhluk. Segala sesuatu di luar Tuhan itu makhluk. Nah, Tuhan ini adalah entitas tunggal yang absolut, sedangkan pada ufuk yang berbeda, kita manusia sebagai ciptaannya itu menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Tuhan tentu terbebas dari relativitas waktu, dan Tuhan itu terbebas dari ruang. Tuhan yang tak pernah terjangkau oleh akal atas segala kehendaknya. Jadi Tuhan itu adalah hakikat yang tak pernah mampu ditatap panca indera oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Sedangkan kita makhluk berada pada ufuk di mana dimensi kehidupan kita terkekang oleh waktu, tergiring oleh waktu dan juga ruang. Itulah Tuhan.
yang menciptakan segala sesuatunya dan tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau dalam Islam, Tuhan secara garis besar di dalam sebuah surah disebut Al-Ikhlas. Surat ini kemudian menyatakan kepada kami sebagai seorang muslim, hakikat pencipta langit dan bumi itu adalah ahad. Pencipta langit dan bumi itu satu, esa. Allahus Samad, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak satu apapun yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Oleh karena itu, umat Islam ketika berbicara mengenai Nabi, berbicara mengenai Rasul, ada yang jalan di atas air, ada yang menghidupkan orang mati, ada yang orang lumpuh berjalan, bla 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 dan seterusnya, tidak akan pernah membuat umat Islam jatuh cinta dan mendewakan dia atau menuhankan dia. Mereka hanya kami dudukkan sebagai manusia yang memiliki kemudian kuasa yang diberikan oleh Sang Khalik, yang entitas absolut tadi. Itu. Jadi umat Islam ketika melihat Yesus misalnya, umat Islam hanya mengatakan, oh dia utusan Tuhan, dia Rasul Tuhan, dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia makhluk serupa dengan makhluk yang lain. Karena dia terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu dia bukan Tuhan. Sehebat apapun dia. Seperti itu, Bang. Silakan, Pak Tauti. Baik, sepintas jujur Bang Zuma, saya agak tahu ya terkait dengan surat apa ya yang Bang Zuma sebutkan tadi, Al-Ikhlas kalau nggak salah. Saya sampai hafal itu bunyinya, bahkan di Al-Fatihah juga saya sampai hafal gitu, Pak. Iya, alhamdulillah. Saya ada pertanyaannya begini. Lalu bagaimana dengan Al-Jiziyah nomor 23 dan Al-Furqan nomor 43? Di situ ada konteks bahwa mereka mempertuhankan hawa nafsunya atau keinginannya. Itu bagaimana itu? Iya. Jadi kalau dikatakan mempertuhankan hawa nafsu, Al-Quranul Karim, apara'aita man ittahaza ilahahu hawa. Jadi ketika Allah kemudian menorehkan pengajaran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, contoh, ini tak kasih contoh. Orang Yahudi beribadah dalam bentuk ritual ibadahnya itu ada tujuan, yaitu menyembah kepada hakikat yang memberi perintah. Keluaran 31 nomor 14, kuduskan hari Sabat. Dan kalau ada yang tidak mengkuduskan, bunuh. Ketika orang Yahudi mentaati perintah untuk mengkuduskan hari Sabat, maka yang dituhankan, yang diilahkan adalah yang memberi perintah. Siapa itu? Elohim. Itu jelas itu. Umat Islam diperintahkan kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ya, wahai orang-orang beriman, maka bila engkau diseru untuk ibadah seperti ibadah Jumat, maka lakukanlah. Maka umat Islam kemudian berbondong-bondong ke masjid hari Jumat beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Umat Islam menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Yahudi menjadikan Elohim sebagai Tuhannya. Karena ada perintah. Siapa mereka yang menuhankan hawa nafsu? Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, orang-orang Kristen berbondong-bondong ke gereja, apakah itu mengikuti hawa nafsu, keinginan? Atau dia dihipnotis?
Atau mereka tertidur berjalan, bermimpi mereka itu serentak seluruh dunia orang Kristen bermimpi, tertidur berjalan ke gereja. Atau itu karena mengikuti hawa nafsu? Ada nggak perintah Elohim? Tak ada. Ada nggak perintah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah kemudian dari Allah? Tak ada. Tak ada perintah. Lalu siapa yang menggerakkan diri mereka menuju ke gereja? Hawa nafsu. Inilah yang dimaksud. Menuhankan hawa nafsunya. Padahal perintah Elohim Sabtu. Tapi mereka kompak menuhankan entah siapa di hari Minggu. Itu. Afara'aita manittahaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'i wa qalbih. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Bang Suma datang siang malam 24 jam. Mana perintah ibadah hari Minggu? Mereka mendengar, dengar. Mereka melihat bacaannya, melihat. Mereka tahu. Tapi kenapa kemudian mereka tidak bergeming untuk meninggalkan ajaran yang tak ada perintah? Karena ada yang maha kuasa. Wa ja'ala ala basyarihi ghishawah. Tak ada yang mampu kemudian untuk menolong mereka. Tak ada. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Afala tazakkarun. Maka apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran daripada itu? Kenapa mereka dibiarkan sesat? Karena mereka pantas untuk sesat. Kenapa? Diberi mata tapi mereka tidak mendengar, melihat. Diberi kuping mereka tak mendengarkan. Diberi hati tapi mereka tidak menggunakan itu semua untuk menelaah kalamullah, firman Allah. Itu jelas itu, Bang. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya mereka meninggalkan keinginan-keinginan Tuhan menuju kepada keinginan hawa nafsu. Tuhannya mengatakan, Tuhan itu satu. Kenal Tuhan satu-satunya Tuhan. Kenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ucapan. Tapi apakah mereka mau mendengar? Tidak. Mereka lebih mendengarkan hawa nafsu. Jangan engkau makan babi. Apakah ada perintah dari Elohim makan babi? Ada perintah dari Yesus makan babi? Tidak ada. Tapi kenapa mereka kemudian memakan babi? Adakah perintah? Tak ada perintahnya. Lalu siapa yang merintahkan? Hawa nafsu. Itu jelas itu, Bang. Jadi bagi kami umat Islam, materi seperti itu sudah terpampang di hadapan kami bahwa Al-Quran menguraikan satu kebenaran yang mutlak tidak bisa kita lari dari kenyataan yang ada di sekeliling kita. Itu fakta. Silakan. Baik, tadi saya kembali ke awal ya. Kenapa saya tanyakan tadi dalam konteks keimanan Islam itu Tuhan itu apa? Pencipta. Nah, ketika Bang Zuma menjelaskan itu, saya masih belum masuk sih, Bang. Karena kenapa? Dalam konteks itu menuhankan hawa nafsu. Nah, bukan berarti kan menganggap hawa nafsu itu adalah sebagai pencipta, atau bagaimana, Bang Zuma? Iya, Tuhan dalam kategori kita sebagai orang Indonesia, Tuhan itu adalah junjungan kita yang kita idolakan, yang kita menghambakan diri kepadanya. Menghambakan artinya ketundukan. Ketika kita menundukkan diri kepada nafsu, berarti kita menuhankan nafsu. Itu tadi contohnya. Sedangkan umat Islam pingin pun melakukan hal seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Pingin ke rumah ibadah di hari libur, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Pingin makan semua makanan-makanan yang ada. Pingin umat Islam itu. Tetapi umat Islam tidak mengikuti hawa nafsunya. Umat Islam lebih tunduk kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam tidak melakukan hal yang sama. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah, perintahnya jelas.
perintah inilah yang dibawa oleh para nabi. Jangan kau makan babi. Jangan makan babi. Orang yang tunduk kepada perintah itu berarti dia mentuhankan kepada yang memberi perintah. Siapa yang memberi perintah? Pencipta langit dan bumi. Apa katanya? Jangan ente makan babi, itu haram bagimu. Itu perintah. Kalau kita tunduk kepada perintah itu, hawa nafsu kita kalahkan. Hawa nafsu tunduk. Hawa nafsu mengatakan, waduh enak kali ini capcainya campur dengan kuah babi, ada lemak babinya lagi, enak kali ini. Itu nafsu. Tapi dia tunduk karena ketakutannya kepada Tuhannya. Tuhannya mengatakan, awas jangan kau makan, itu haram. Nah, sedangkan kalian, maaf, dalil kalian bantah, dalil kalian batalkan, Tuhan kalian belakangi, menuju kepada perintah siapa? Nafsu. Adakah kalian mau makan babi sehingga kalian mau makan? Ada. Nafsu enggak? Nafsu. Mau enggak kalian? Mau. Kalian turutin enggak? Turutin. Apa perintah Tuhannya? Jangan makan babi. Mana yang kalian pilih? Hawa nafsu. Inilah yang dikatakan Quran. Ada yang lebih menuruti hawa nafsunya. Berarti beribadah, mengibadahi keinginannya sendiri. Menghambakan diri kepada hawa nafsunya sendiri. Itulah yang terjadi. Coba, ada nggak perintah Tuhan, Elohim, makan babi? Nggak ada. Tapi mereka kemudian mengatakan boleh makan babi dengan tafsiran-tafsiran mereka demi untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Maka mereka mempertuankan, mereka menghambakan diri kepada nafsunya sendiri. Itulah yang dikatakan menuhankan hawa nafsu. Silakan. Baik, Bang Zuma. Tadi juga mungkin saya perlu belajar ya terkait itu juga. Tadi ada statement Bang Zuma yang menurut saya sangat menarik sekali, bahwa Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu adalah utusan, dan ada diksi juga Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu sebagai utusan dia menyembah Elohim. Berarti Bang Zuma percaya Elohim begitu? Jadi gini abangku, di dalam surah Al-Baqarah ayat suci Al-Quranul Karim ayat 136, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Umat Islam diajarkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang disembah oleh keturunan mereka, Bani Israel. Nah, rupa-rupanya ketika kita berjumpa dengan orang Yahudi keturunan Bani Israel, mereka menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim. Kami menyebutnya Allah, mereka menyebutnya Elohim. Hakikatnya sama, maha suci. Yesaya 5:16. Al-Quranul Karim juga menerangkan subhanahu wa ta'ala. Pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Jelas itu adanya. Nah, sekarang ketika Yesus itu diutus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti Tuhan yang dimaksud Yesus ini siapa? Yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kami sebut Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dalam konsep Yesus, manusia, nabi, rasul kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, kami mengenalnya dengan sebutan Isa. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Isa, Yesua, Isa itu adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi kami mendudukkan manusia mulia ini sebagai rasul, utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kalau dikatakan dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Siapa itu yang dimaksud? Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub.
dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus, Yesua, Isa, Rasulullah. Itu iman kami. Makanya umat Islam itu begitu bertemu dengan orang Kristen, orang Islam itu ya ongkang-ongkang kaki. Kenapa? Ibadahnya umat Islam, ibadah yang cakupan muatannya adalah beriman kepada sosok manusia mulia yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel lahir tanpa ayah, membawa hikmat Injil dan mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Hidup kekal, mereka mengenal Yesus Kristus yang adalah diriku sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Aman Islam? Aman. Hidup kekal? Hidup kekal. Bagaimana dengan Kristen? Wah, mulut mengatakan Yesus itu memang rasul. Coba intip pada hari Minggu. Siapa yang mereka sembah? Yesus, Pak. Berarti lain di mulut, lain di praktek. Itu apa namanya? Munafik. Bohong, mengelabui, pendusta. Kemana perginya pendusta? Surga apa neraka? Ya neraka, udah pasti itu. Kalau umat Islam, mulut berkata dia nabi, mulut berkata dia rasul, mulut berkata dia utusan Tuhan, sampai mati umat Islam, dia menganggap dia hanyalah utusan Tuhan. Hidup kekal enggak tuh? Hidup kekal. Nanti di padang mahsyar Yesus bertemu dengan umatnya Nabi Muhammad. Oh, ini yang namanya Yesus ya, Masya Allah. Yesus, halo bro, kawan. Ternyata you keren juga ya, pernah jadi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Keren, keren. Oh iya bro, memang saya utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Selamat ya Yesus, ya selamat kawan. Nanti kita jumpa di surga ya, iya. Tapi kalau Kristen yang ketemu dengan Yesus, Yesus, apa lo? Lu kan mau ngomong apa lo? Gue siapa? Gue siapa? Mau ngomong apa lo? Lu kan ini bro, apa? Aku ini siapa? Kau kan Tuhan Rasul, Rasul Tuhan, Rasul Tuhan, Tuhan Rasul. Maksudnya Tuhan Rasul, Rasul Tuhan maksudnya apa? Kamu kan Rasul sekaligus Tuhan. Ilmu dari mana lu dapat? Ada deh. Nah, udah kau, penjahlah daripada kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Yohanes 17, Yohanes 7, nomor 22, nomor 23. Bahaya. Makanya, aduh, mumpung masih ada kesempatan, yuk mari gunakan akal sehat. Silakan saudara. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Zuma. Sama-sama. Semakin dalam ya saya mau belajar ini. Tadi Bang Zuma berkata bahwa dari Bani Israel ya,